السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله.
السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Kunuzul Hikmah, The Prophetic Wisdom, hadirkan riwayat dan kisah para teladan sepanjang sejarah. Berharap kita beroleh keberkahan dengan kalimat-kalimat indah, makna-makna kehidupan yang mereka hadirkan untuk kita. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma usriya bi ila sama dakhalatul jannah." Ketika aku diisrakan Allah Subhanahu wa taala ke langit, Allah taala perkenankan baginda Nabi SAW untuk memasuki surga. Fara'aitu fiha qasran min yaqutil ahmar yura batinuhu min zahirih lidiyaihi wa nurih. Aku melihat istana yang indah dari yakut merah. Yakut adalah bebatuan perhiasan dari yakut merah yang dalamnya itu terlihat hingga keluar lidiyaihi wa nurih, karena terangnya, karena cahayanya. Wa fihi qubbatan, istana yakut merah ini punya dua kubah, wa durrun wa zabarjad, dan mutiara dan batu permata lainnya. Faqultu ya Jibril, aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, liman hadzal qasr, istana ini untuk siapa? Qala hadza liman atabal kalam. Indah ini kalimat para teladan, kalimat baginda Nabi, kalimat malaikat Jibril, kalimat-kalimat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Istana ini liman atabal kalam wa adamas siyam wa at'amat ta'am wa tahajjada bil laili wan nasu niyam. Allahyarham, ayahanda tercinta sangat menggemari secara khusus riwayat-riwayat yang akhirnya itu bersajar. Selain mudah diingat, maknanya juga dalam sekali. Jadi istana dari yakut merah ini yang terang benderang dengan dua kubah dari permata dan mutiara, kata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, diperuntukkan bagi mereka yang atabal kalam, yang melihara menjaga perkataan yang indah, wa ada masyam, yang kekal dalam berpuasa, wa at'amat ta'am, dan memberikan makanan, wa tahajjada bil laili wan nasu niyam, dan tahajud di malam hari sedang manusia dalam keadaan terpejam. Qala Aliyun,
alaihi wasallam, Sayyidina Ali kemudian bertanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa fi ummatika mayyutiqu hadza?" Apakah ada di antara umatmu yang mampu untuk itu? Qala atadri ma itabatul kalam, wahai Ali, tahukah engkau apa kalimat yang indah itu? Ini teladan Sayyidina Ali, saudara, ketika ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tentu Sayyidina Ali menurut saya bahkan dapat menjawab apa yang baginda Nabi tanyakan, tetapi jawaban Sayyidina Ali adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih tahu. Baginda Nabi kemudian melanjutkan, itabatul kalam, kalimat yang baik itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah mengapa kalimat ini juga menjadi tasbih yang diajarkan baginda Nabi kepada putri tercinta beliau, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Ada makna besar pada kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atadri ma idamatus syam, tahukah engkau wahai Ali apa artinya kekal dalam berpuasa itu? Kembali Sayyidina Ali menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih tahu. Man shoma syahru Ramadan walam yuftir minhu yauman, yaitu yang berpuasa selama bulan suci Ramadan dan tidak membatalkan puasanya itu satu hari pun. Atadri ya Ali ma it'amut ta'am. Ini kalimat yang kemudian, tentu semua kalimat itu indah, tapi terkadang ada kalimat-kalimat dari para teladan itu yang menyentuh kita pada saat ketika kita betul-betul berada pada situasi itu. Misalnya, wahai Ali, tahukah engkau apa makna it'amut ta'am, memberikan makanan? Yang melakukannya Allah Ta'ala karuniakan istana di surga dengan 2 kubah dari mutiara dan permata. Sayyidina Ali menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih tahu. Baginda Nabi SAW kemudian melanjutkan, Man tolaba li'iyalihi ma yakuffu bihi wujuhahum anin nas. It'amut ta'am, memberi makan itu adalah siapa yang mencari, yang berusaha, yang bekerja untuk keluarganya, untuk orang yang berada dalam tanggungannya, sehingga mereka terpelihara kehormatannya di hadapan manusia lainnya. Bahasa harfiahnya adalah sehingga mereka mencukupkan wajah mereka di hadapan manusia lainnya. Artinya it'amut ta'am, yang beroleh surga, bertahtakan mutiara dan permata, itu adalah bagi orang-orang yang mencari nafkah, bekerja, berkhidmat, sehingga keluarganya terjaga kehormatannya di hadapan manusia yang lainnya. Dan Ali, ya Ali, atadri mat tahajjudu bil laili wan nasu niyam, tahukah engkau apa artinya tahajud malam hari dan manusia dalam keadaan tertidur? Baginda Nabi Sayyidina Ali menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan malaikatnya dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian baginda Nabi SAW menjawab, Man lam yanam hatta yusalli al-asya al-akhirah wan nas wa ghairihim minal musyrikin wan nas minal yahud wan nasara wa ghairihim minal musyrikin niyamun bainahuma. Yang dihitung tahajud dan manusia tertidur adalah ia yang sholat setelah sholat isya. Bisa dimaknai sholat sunat setelah isya, bisa dimaknai sholat tahajud. Tetapi yang sholat setelah seluruh kewajiban ia laksanakan, ia sholat isya, dan manusia dalam keadaan ia sholat setelah isya dan manusia dalam keadaan tertidur. Semoga Allah SWT karuniakan kepada kita semua kesempatan baik itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Saudara-saudara, para pemirsa Hadi TV, para pecinta Ahlul Bait, salamullahi alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian yang pertama adalah ketakutan. Dan sepanjang sejarah, para pengikut Ahlul Bait, bahkan tidak lama setelah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, para pecinta Ahlul Bait menjadi sasaran persekusi, menjadi sasaran ancaman, menjadi bulan-bulanan pembunuhan. Dan itu berlangsung selama lebih dari ribuan tahun. Lebih dari 1000 tahun. Bahkan sekarang pun para pecinta Ahlul Bait di Yaman sekarang mendapat ujian yang lengkap dari seluruh ayat Al-Quran ini. Mereka diuji dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan kekayaan, dengan kehancuran perkebunan mereka, dengan kehilangan jiwa mereka. Telah terjadi kelaparan yang luar biasa sampai PBB menyatakan keadaan darurat. Dan sangat sedikit sekali perhatian hatta dari kaum muslimin sendiri. Dosa mereka hanya satu, karena mereka mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi dan Ahlul Baitnya. Itu juga yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang di Syria. Mereka juga mendapat ujian itu seluruhnya. Itu juga yang terjadi di belahan-belahan dunia yang lain. Kalau saudara-saudara di sini di Indonesia belum menghadapi ujian yang seberat itu pertanda bahwa mungkin kecintaan kita belum mencapai tingkat yang cukup tinggi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makin tinggi iman, inna asaddu balaan, yang paling berat cobaannya ialah para anbiya. Kemudian yang paling berat juga ialah al-amthal fal-amthal. Orang-orang teladan, orang-orang yang mengikuti para nabi itu akan mendapat ujian yang juga berat, walaupun ujian itu di bawah para nabi, jauh di bawah para nabi, jauh di bawah para a'immah, tapi mereka akan mendapat ujian. Dan mereka akan tabah menghadapi ujian-ujian itu. Saya ingatkan kembali bahwa itulah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah Mi'raj. Allah bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa sabruka?" Bagaimana kesabaranmu, wahai kekasihku, kalau nanti kaum kamu akan mengusir kamu. Kalau nanti kamu harus menahan kelaparan dan mengutamakan orang lain selain dirimu. Kalau nanti keluarga kamu akan dipersekusi. Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan tegas bahwa ia akan mempertahankan kesabaran itu. Itu juga ucapan Rasulullah kepada Imam Ali, "Kaifa sabruk ya Ali?" Bagaimana kesabaranmu wahai Ali? Kalau engkau nanti akan dicaci maki, dilaknat, dibenci oleh umatku sendiri. Itu juga pesan Imam Ali kepada sahabat-sahabatnya, antara lain kepada Maitham At-Tamar, Rushaid Al-Hajari, dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kaifa sabruk? Bagaimana kesabaranmu? Nah, tapi itu adalah resiko yang harus ditanggung oleh para pecinta Ahlul Bait
dimanapun mereka berada dan pada waktu apapun mereka hidup, ciri dari kehidupan mereka adalah menanggung derita demi kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Tapi menderita karena kecintaan adalah sesuatu yang membahagiakan. Dan sekali lagi seperti disebutkan tadi, untuk para pecintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya akan menjemput dia dalam kematiannya. Marilah kita tetap berdoa agar kiranya Allah bisa meneguhkan keimanan kita dan kita berharap kita memperoleh husnul khatimah, yaitu tanda kita husnul khatimah ialah dijemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya, dan kita siap untuk menerima ujian apapun yang didatangkan kepada kita, asalkan kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan setulus-tulusnya. Saya ingatkan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang Arab Badui yang datang menemui Nabi menjelang waktu salatnya. Ia bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat itu terjadi? Dan Nabi bersabda, "Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" "Aku tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah, kecuali dalam hatiku ada sejemput kecintaan kepadamu." Lalu Rasulullah menghiburnya dengan mengatakan, "Anta ma'aman ahabbak." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahabbak. Pada suatu hari di pertengahan malam, Rasulullah mendengar ada bunyi kresek-kresek, ada bunyi gerakan orang di luar rumahnya. Ketika Rasulullah keluar, ada seorang sahabat Nabi yang sangat mencintai Nabi dan dicintai Nabi. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Orang yang kelak akan menutup hidupnya dengan berjihad di jalan Allah dan wafat sebagai syahid di daerah Turki sekarang ini. Lalu Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu harus menyusahkan diri berada di tempat ini?" Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku nggak bisa tidur. Aku khawatir bahwa nanti ada orang-orang yang berniat jahat dan membunuh kamu." Kata Rasulullah, pulanglah karena insya Allah aku dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku dalam perlindungan Allah. Berkaitan dengan Abu Ayyub Al-Ansari dan berkaitan juga dengan dalam riwayat yang lain tentang sahabat yang lain, turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fahuwa ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Maka ia akan digabungkan dengan para nabi, para siddiqin, para suhada, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan alangkah indahnya kamu bergabung dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.